selanjutnya itu kita akan melakukan uji analisis regresi, di mana sama seperti hal yang tadi kita siapkan dulu. Seperti uji-uji sebelumnya, kita siapkan dulu data yang akan kita uji. Di sini ada piutang usaha untuk X1, utang usaha untuk X2, dan arus kas operasi masa depan untuk Y. Nah, untuk uji analisis ini, analisis regresi ini untuk menguji apakah secara parsial ataupun simultan variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana berarti dalam pengujian yang ini tuh untuk mengetahui apakah secara parsial ataupun secara simultan piutang usaha atau X1 dan utang usaha atau X2 itu berpengaruh terhadap arus kas operasi masa depan atau Y. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita masukkan datanya ke variabel Q, di mana kita tulis X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita beri label untuk X1 itu piutang, untuk X2 itu utang, dan untuk Y itu arus kas operasi masa depan. Untuk desimalnya kita nolkan. Selanjutnya kita kembali ke data view. Untuk data view ini kita masukkan data dari Excel yang telah kita siapkan. Kita copy semua data yang ada di Excel-nya. Kita copy lalu kita paste atau pindahkan ke SPSS-nya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya itu kita langsung menganalisis regresinya tersebut. Kita klik analyze, masuk ke regression, terus ke linear. Kita masukkan arus kas operasi masa depan atau Y ke dependen, piutang ke independen, dan utang ke independen. Lalu kita klik OK. Nah, inilah output yang akan kita gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan nantinya, di mana dasar pengambilan keputusan untuk T itu dapat dikatakan berpengaruh secara parsial ketika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 dan T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Sama halnya dengan uji F atau secara simultan, di mana nilai signifikansinya itu harus kurang dari 0,05 dan F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Jika kedua syarat itu terpenuhi, maka otomatis variabel independen itu akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di sini itu telah muncul berupa data dari uji F dan uji T. Nah, untuk uji T sendiri kita menggunakan data yang ada di koefisien, di mana dapat dilihat di sini ada nilai T dan ada nilai signifikansinya. Untuk signifikansi dari T itu sendiri, piutang itu bersignifikansi 0,000, yang mana berarti hal ini membuktikan bahwa secara signifikansi piutang itu berpengaruh terhadap arus operasi masa depan karena nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk utang usaha itu bersignifikansi 0,013, di mana berarti utang ini pun memenuhi kriteria di mana nilai signifikansinya 0,013 itu kurang dari 0,05. Selanjutnya
selain dilihat dari signifikansi, kita pun harus melihat dari uji T hitung dan T tabel. Nah, yang ada di dalam output ini dikatakan sebagai T hitungnya. Jadi T hitung dari piutang itu adalah sebesar 5,283, sementara untuk utang itu adalah 2,5483. Harus kita bandingkan dengan nilai dari T tabelnya. Nah, untuk T tabelnya sendiri kita bisa melihat dari tabel uji T maupun uji F. Untuk penelitian ini, T tabelnya itu didapatkan 1,995, yang mana berarti T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Maka dapat dikatakan secara parsial, variabel independen itu baik piutang maupun utang usaha berpengaruh positif terhadap arus kas operasi masa depan. Nah, selanjutnya itu kita melihat selanjutnya itu ke uji F atau uji secara simultan, di mana dalam uji F ini nilai signifikansinya itu harus kurang dari 0,05, dan di sini nilai signifikansi yang didapatkannya itu sebesar 0,00, maka memenuhi syarat dapat dikatakan berpengaruh secara simultan. Lalu untuk F hitungnya itu harus sama lebih besar daripada F tabel. Di sini F hitungnya itu sebesar 17,881, yang mana jika dibandingkan dengan F tabel yang telah dihitung sebelumnya, didapatkan F tabelnya itu sebesar 3,09, maka dapat dikatakan F hitung ini lebih besar dari F tabel atau 17,881 ini lebih besar dari 3,09. Maka dapat dikatakan bahwa secara simultan piutang usaha dan utang usaha itu berpengaruh terhadap arus kas operasi masa depan. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat uji koefisien determinasi atau R-square-nya. Nah, untuk R-square ini atau uji koefisien determinasi dapat dilihat dari output yang ada di model summary, di mana dapat dilihat bahwa R-square dari penelitian ini sebesar 0,341. Maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap variabel Y-nya itu sebesar 0,341 atau sebesar 34,1%. Nah, sisanya itu sebesar 65,9% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Terima kasih.